Halo Cinekrip, balik lagi bareng gue Arya dan sekarang gue mau ngomongin film Hollywood terbaru yang tayang di bioskop ya. Tapi sebenarnya ini nggak baru-baru amat ya. Ini hitungannya film gudang kali ya, film gudangnya XX1. Apalagi kalau bukan Hypnotic. Yes, ini adalah film terbarunya Ben Affleck. Kaget nggak lu? Baru aja kemarin lihat Ben Affleck ya di The Flash jadi Batman. Terus sekarang doi tiba-tiba ada lagi nongol di film action mystery thriller. Ini film didirect sama Robert Rodriguez, salah satu sutradara yang menurut gue punya style yang lumayan unik ya. Dulu kan dia itu dikenal dengan film-film action exploitation asik ya. Tapi mungkin orang kenal dia setelah nonton Sin City kali ya. Itu kan kayak film dari graphic novel, terus brutal. Terus habis itu dia sempat juga bikin Alita Battle Angel. Itu salah satu film yang menurut gue underrated ya dan deserve a sequel cuy. Terus akhirnya tiba-tiba nongol film Hypnotic. Kalau ngelihat trailernya sekilas ini kayak film-film yang mind bending anjir, istilah kerennya kan. Dan emang bener, ini film sepertinya terinspirasi dari film-film Christopher Nolan ya. Terutama Inception, karena emang di dalam filmnya juga nanti bakal ada adegan kota meleot-leot gitu kan, terus ngebalik visual aneh gitulah yang kayak di dunia mimpinya Inception Nolan gitu ya. Sayangnya tapi ya Robert Rodriguez itu tidak bisa bikin seperti itu gitu ya. Setelah gue nonton film ini gue makin yakin style mind bending, mind blowing, mind fucking atau apapun itu yang dimiliki film-film Nolan itu tidak mudah direplika gitu kan. Premisnya itu emang ada potensi ke arah sana gitu kan. Dari judulnya aja Hypnotic gitu. Ini tuh cerita tentang orang-orang yang punya kekuatan hipnotis yang bisa mengendalikan orang lain gitu. Dan si Ben Affleck ini ceritanya di sini jadi detektif yang anaknya hilang dan dia curiga kalau anaknya itu diculik sama seorang yang punya kekuatan hipnotik yang kuat gitu. Jadi kalau dipikir-pikir ini tuh kayak film superhero cuy, karena kekuatan hipnotik atau mengendalikan pikiran orang itu kan ya Profesor X gitu kan. Atau mungkin lu dulu sempat nonton Heroes, series yang sangat legendaris itu. Di situ ada salah satu karakternya si Matt ya namanya kalau nggak salah, dan dia polisi juga kalau nggak salah, dan dia punya kekuatan untuk mengendalikan pikiran juga, kurang lebih kayak gitu. Tapi balik lagi Hypnotic ini tidak bisa lebih dari film X-Men or seriesnya Heroes sekalipun gitu dari segi eksekusi. Ibaratnya kalau orang bilang itu high concept gitu filmnya, tapi si Robert Rodriguez kayak tidak bisa mentranslate high concept tersebut ke visual yang sesuai gitu. Kalau Christopher Nolan dia bikin Inception sangat gila, sangat liar, tapi dia bisa gitu mentranslate itu ke dalam bentuk visualnya gitu. Kayak gimana sih gitu kalau lu hidup di dunia mimpi gitu dan lu bisa mengendalikan mimpi orang dan lain-lain gitu kan misalkan. Kalau di sini tuh anjir men ada adegan-adegan yang kayak dreamy gitu, itu kayak cuman 2-3 scene gitu ya, cuman ya Allah jelek banget. Maksudnya dalam artian ini tuh kayak tidak sepadan cuy. Maksudnya daripada Robert Rodriguez ngulik gimana caranya ngeluarin visual soal orang yang lagi dihipnotis gitu, mendingan dia fokus aja deh bikin skripnya lebih kuat ya. Karena jujur aja film ini tuh ya kayak terlalu mengandalkan namanya plot twist gitu, sementara kita belum bisa invest ke karakternya gitu kan. Setengah film sih gue masih ngikutin ya gitu ya, sampai gue ngeliat banyak keanehan-keanehan yang kayak anjir kok gini banget gitu ya. Jadi ketika dia ngejar si orang yang bisa ngehipnotik kuat ini, itu diperanin sama William Fichtner ya, ngejar si orang itu gitu, tapi pengejarannya itu kok kayak norak gitu ya. Mereka itu kejar-kejaran di antara rel kereta ya, dan itu tuh anjir visualnya kayak film warkop gitu cuy, yang zaman dulu yang kejar-kejaran kocak aja gitu, yang kayak sembunyi di balik kotak gitu, terus tiba-tiba nongol di belakang orangnya, mau kemana lu gitu. Anjir pokoknya itu kayak awkward aja gue liatnya. Gue ngerti itu tuh sebenarnya lagi dalam pengaruh hipnotis, karena itu nanti akan di reveal nanti gitu ya di klimaksnya, tapi tetap gitu si Robert Rodriguez ini kayak sulit gitu menggambarkan kondisi otak orang yang lagi dihipnotis gitu. Jadi kan intinya otak si orang tersebut lagi di mind fucking gitu ya ceritanya ya. Tapi visualnya tuh nggak dapet gitu kesana, kelihatannya malah jadi kayak sebuah visual yang sangat norak gitu, kejar-kejarannya norak, awkward gitu. Terus ntar Ben Afflecknya ternyata punya kekuatan dan dia bisa membalas kekuatan hipnotik si William Fichtner itu gitu kan, hanya dengan menatapnya. Terus tiba-tiba si William Fichtnernya itu ditangkap lah sama orang-orang, udah gitu udah aja dibawa pergi. Padahal di situ kan kondisinya itu mereka lagi ngejar-ngejar si William Fichtner itu, si karakter itu gitu, yang selama ini dia duga adalah yang menculik anaknya gitu. Ini ngomong tanpa kita tahu plot twist-nya dulu ya, tapi tetap ntar ketika lu tahu plot twist-nya pun gitu, hal itu tuh jadi terasa janggal gitu. Karena intinya semua yang terjadi di situ tuh kan ada di dalam otaknya gitu kan.
lagi dipermainkan, tapi tetap itu tuh kayak tidak bisa ngasih kita keyakinan ini tuh kenapa orangnya kayak begini gitu ya. Maksudnya nggak ada hal yang bisa meyakinkan gue gitu kalau dia ini lagi terlibat dalam pengejaran yang benar-benar gitu. Sayang banget sih ini film sebenarnya punya potensi gitu, meskipun ya balik lagi ya, premis yang ala-ala superhero bisa mengendalikan kekuatan pikiran itu bukan hal yang baru gitu. Tapi gue tuh sebenarnya berharap Robert Rodriguez itu bisa ngasih sentuhan dia gitu di film-film yang dia direct biasanya. Tapi ternyata di sini kagak. Di sini jadinya kayak film yang tidak matang sama sekali gitu dari segi eksekusi. Film ini hanya mengandalkan plot twist yang ternyata dia bisa gini, ternyata dia bisa gitu. Bahkan plot twist di akhirnya pun plot twist yang kayaknya menurut film ini adalah plot twist yang paling besar gitu, karena ternyata anaknya Ben Affleck itu adalah si ini yang bisa mengendalikan si ini gitu. Itu pun kayak gimana caranya anjir, kapan, dan lain-lain gitu. Kalau film yang punya high concept, lu tuh harus bisa gitu menjelaskan dengan baik konsep yang pengen lu tawarkan biar penonton tuh paham gitu rulesnya. Dan di film ini nggak ada hal itu gitu. Kita cuma tahu seorang hipnotik bisa ngehipnotis orang, mengendalikan pikiran orang, tapi kita nggak pernah tahu triggernya gimana, caranya gimana, rulesnya apa gitu. Sementara kan ketika lu nonton Inception gitu, balik lagi nih, ini contoh yang paling bagus karena Christopher Nolan di situ tuh dia bener-bener ngejelasin gitu, orang bisa masuk ke mimpi orang itu seperti ini gitu. Ntar lu ketemu alam bawah sadarnya si ini, ntar lu caranya bangun begini, ntar lu ketika bangun lu denger cue-nya kayak gini gitu. Ketika lu masuk ke mimpi lapis kedua, ntar lu begini. Itu tuh kan diterangin semuanya jelas, dan durasinya pun memang panjang. Wajar kan karena rules dan lain-lain itu tidak bisa sebentar cuy. Sementara hipnotik berapa durasinya? Hanya 90 menit saja. Minim penjelasan, minim detail, minim rulesnya kayak gimana gitu, sehingga penonton tuh yang penting terkesima aja karena plot twistnya ternyata si ini ada dalam pikiran si ini, ternyata si ini ada dalam pikiran si ini. Nanti lama-lama kita semua ada dalam pikirannya mereka gitu ya. Jadi gue tuh kayak gue agak menyayangkan sih asli. Tapi silakanlah kalau kalian pengen nonton film hipnotik ya. Mungkin kalian udah nonton semua film bioskop yang ada minggu ini dan minggu lalu. Mungkin ada yang belum ketonton hipnotik ini, silakan cobain saja. Jadi kalau mau gue kasih skor mungkin 5 deh dari 10 ya. Gue masih menghargai bagaimana Robert Rodriguez ingin keluar dari zona nyamannya ya, bikin film yang maksudnya yang jarang dia buat gitu. Cuman balik lagi eksekusinya sangat-sangat kurang. Emang genre kayak gini tuh susah cuy, hanya orang-orang tertentu yang bisa bikin gitu ya. Mendingan Robert Rodriguez bikin lagi model-model Sin City atau film-film action exploitation yang brutal-brutal, itulah gue dukung kalau kayak gitu mah, serius. Dan kalau kalian udah nonton Hipnotik, silahkan komen juga di bawah menurut kalian gimana filmnya, apakah kalian suka atau kalian gak suka. Dan seperti biasa jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip. Kalian juga bisa dukung Cinecrip ya di Saweria atau pakai super thanks ada di bawah video ini. Oke, kalau kayak gitu sampai ketemu lagi di film selanjutnya ya. Tapi kayaknya minggu ini kita akan libur dulu kali ya, kan mau libur panjang ya. Libur panjang, liburan Idul Adha ya. Ya udah, sampai ketemu lagi di minggu depan, bye bye.